belajar balaba alhamdulillah sudah ini karena saya kan di Bone-Bone, domisilinya di Bone-Bone sebelumnya. Jadi kayak waktu zamannya saya itu tahun 2002 itu kayak pemuda Bone-Bone saya itu kayak diwajibkan itu untuk balaba. Tapi ya bagi yang mau saja akhirnya gitu di situ kita anak-anak muda. Ya awalnya itu ya ikut-ikut saja awalnya sih, tapi karena mungkin di dalam seni bela diri balaba ini dikasihkan filosofi dan dikasihkan ajaran yang begitu bagus, terutama adatnya kita sebagai orang Buton ini dan agama di situ. Akhirnya kita di situ kayak langsung fokus, mau tidak mau itu harus kita prioritaskan. Dan alhamdulillah balaba itu juga saya pernah peragakan di Suca juga di Indosiar. Dan meskipun itu hari terakhir saya stand up di panggung Indosiar jadi tereliminasi, tapi saya kayak merasa berhasil. Alhamdulillah sedikit kesenian kita, sedikit bela diri bau-bau itu Buton itu sudah saya perkenalkan di sana. Alhamdulillah itu maksudnya kebanggaan tersendiri, saya sudah bisa sampai di situ. Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber dimanapun saja Anda berada. Wow, bahagia sekali hari ini saya menyambangi Bapas kelas 2 Bau-Bau. Bersama saya sudah hadir seorang boleh dibilang sahabat saya. Boleh dibilang juga beliau ini adalah stand up comedian juga, kemudian juga wah pokoknya banyak lah, binaragawan juga. Beliau dari Ridho Jail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Apa kabar? Baik-baik. Bang Foril bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat. Ya. Jadi di hari ini kita menyambangi Bapas. Kita jalan-jalan di sini. Kita sekaligus mengunjungi Ridho ini ceritanya. Kita ingin koja-koja soal banyak hal, salah satunya mengenai pekerjaan di Bapas. Bisa dijelaskan? Oh, kalau pekerjaan di sini, alhamdulillah saya untuk di Bapas saja barusan 3 tahun berjalan ya, dengan beberapa jabatan yang sudah saya jalan di sini. Yang terakhir ini sebagai bendahara. Wah, itu berat sekali ini lagi sambil belajar. Kemudian untuk sebelum-sebelumnya saya sudah bekerja sudah 10 tahun dari Kendari 5 tahun, kemudian di Lapas Bau-Bau dan terakhir di sini. Ya, itu singkatnya saya bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Siap. Nah, ini yang menarik. Ridho pernah mengikuti kompetisi Suca Indosiar ya, dan kami orang Buton ada yang stand up bangga sekali karena memang satu-satunya orang Bau-Bau yang lulus pada saat itu di Suca 4 ya. Suca 3. Nah, Suca 3 itu adalah beliau salah satu finalisnya. Nah, bisa diceritakan itu. Semangat sekali Anda ya Bang Foril ya. Nah, sebelumnya tuh tidak langsung saya masuk di situ, jadi ada beberapa proses belajar stand up comedy juga. Saya juga mulai itu dari 2014 belajar di mana stand up comedy, terus mulai menulis dari dulu, memang suka juga menulis, jadi akhirnya bisa disalurkan tapi melalui komedi. Dan sebelumnya juga Suca 2 itu sudah ada teman saya juga Amal Buton, dia juga lolos orang Bau-Bau juga. Dia itu adiknya sang maestro air keriting ya. Orang Bau-Bau juga loh. Kemudian nanti saya di Suca 3 alhamdulillah baru lolos dengan menggunakan seragam ini, memperkenalkan instansi dengan berkomedi. Ya, singkatnya begitu sih. Ya, jadi ada hal yang menarik di sini bahwa Ridho sudah sudah boleh dibilang nasional lah, karena sudah pernah berkompetisi di Jakarta sana, kemudian sudah banyak fansnya. Nah, ini yang paling unik bahwa kemarin ada salah satu film pendek garapan Alana SCKG Balaba Buton The Lost Martial Art. Nah, ini uniknya di sini Ridho yang boleh dibilang sudah memiliki nama, sudah memiliki fans yang sangat banyak, mau juga bermain di sini. Nah, ini alasannya. Tolong beritahu saya yang benar-benar bisa membuat kita semua tahu. Silakan.
Nah ini juga sebenarnya mau ingin main sih sangat main apapun itu tetap saya ingin sama-sama dengan seniman daerah sebenarnya sih. Karena buat saya sih kita saling support antar seniman khususnya ya di bawah-bawah ini itu perlu sekali. Artinya jangan kita mempetak-petakan atau saling mengintip gitu, menjatuhkan karya. Justru kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi itu dalam bentuk apapun. Nah, mungkin saya di sini masuk dalam film, meskipun itu film pendek, tapi itu juga pengalaman pertama buat saya film laga. Meskipun filmnya di YouTube diputar, tapi saya bangga sekali, kayak saya tuh perasaanku sudah film nasional misalnya ini. Saya bangga sekali pada saat itu saya tidak bisa tidur, ya Allah. Akhirnya saya bisa masuk juga main film begitu. Serius, itu terima kasih buat Alan ASJKG ya. Anda luar biasa. Mantap. Nah, ini dia. Nah, ini nih Rido tuh dia boleh dibilang humble. Aja boleh dibilang apa film kacang-kacang lah ini. Dibilang apa sih yang dimakan film balaba hanya karena memang salah satu materi stand up-nya itu hari adalah mengenai balaba dan pernah belajar balaba atau bagaimana? Kalau belajar balaba alhamdulillah sudah, ini karena saya kan di Bone-Bone, domisilinya di Bone-Bone sebelumnya. Jadi kayak waktu zamannya saya itu tahun 2002 itu kayak pemuda Bone-Bone saya itu kayak diwajibkan itu untuk balaba. Tapi ya bagi yang mau saja, akhirnya gitu di situ kita anak-anak muda. Ya awalnya itu ya ikut-ikut saja awalnya sih. Tapi karena mungkin di dalam seni bela diri balaba ini dikasihkan filosofi dan dikasihkan ajaran yang begitu bagus, terutama adatnya kita sebagai orang Buton ini dan agama di situ. Akhirnya kita di situ kayak langsung fokus, mau tidak mau itu harus kita prioritaskan. Dan alhamdulillah balaba itu juga saya pernah peragakan di Suca juga di Indosiar. Dan meskipun itu hari terakhir saya stand up di panggung Indosiar, jadi tereliminasi, tapi saya kayak merasa berhasil. Alhamdulillah sedikit kesenian kita, sedikit bela diri bawah-bawah itu Buton itu sudah saya perkenalkan di sana. Alhamdulillah itu maksudnya kebanggaan tersendiri. Saya sudah bisa sampai di situ. Wow, keren. Nah ini sedikit apapun yang kita sudah lakukan demi daerah ini. Ainda Indah Mokaro, Sumanamu Lipu dan Rido sudah perkenankan itu di panggung Suca Indosiar. Dan kalau tidak salah lihat itu saya pernah sempat juga memperagakan sorongnya itu. Iya. Nah ini teman-teman semua atau sahabat YouTuber semua yang nonton ini tetap bangga dengan jati diri kita sebagai orang Buton, tetap bangga dengan identitas kita sebagai orang Buton, karena itu adalah modal kita, cara kita, dan motivasi kita untuk mengembangkan daerah ini. Karena Buton itu komplit loh. Mulai dari kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, semua diatur dalam tatanan kita di Buton ini. Dan Rido, seberapa cintanya Rido terhadap tanah Buton? Nah itu pertanyaan sangat bagus sekali. Ini bukan hanya untuk saya pertanyaan ini sebenarnya. Ini pertanyaan itu buat teman-teman semua yang khususnya masih muda. Jadi kalau mau tanya seberapa cintanya, saya itu sangat mencintai sekali. Karena yang ada alasan pertama ya saya bertanah air di sini, jadi makan minumku saya dapat di sini, kemudian kultur saya dapat sini, kemudian agama juga saya bersujud di tanah Buton ini, kemudian prestasi juga yang terpenting di sini. Dan bagi saya itu adalah suatu hal yang harus patut dicintai. Misalnya kalau kau mendapat seorang wanita seutuhnya, ya pasti kau mencintai dia seutuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sama dengan kita punya daerah ini. Jadi kalau kita mencintai itu dari ujung Pulau Buton sampai di ujung Pulau Buton, harus kalian itu tanamkan identitas ke daerahnya kalian. Terutama contohnya saya sudah bawa balaba, walaupun di situ saya pakai seragamnya Kementerian Hukum dan HAM, tapi ada ciri daerah yang harus saya bawa. Itulah identitasnya kita sebagai orang Buton. Menurut saya sih begitu. Asik. Saya suka ini. Dan sahabat YouTuber semua, saya tidak henti-hentinya bangga ya sama abang kita satu ini.
boleh dibilang beliau sudah nasional lah, karena siapa yang tidak tahu Ridho Jail di seluruh dunia, fansnya banyak. Tapi beliau masih mau berpikir tentang daerah ini, dan ya saya bangga. Dan kami YouTuber ecek-ecek juga kacang-kacang ini, kita sudah berusaha juga tampil yang sebaik-baiknya. Bang Ridho welcome, terbuka, dan suatu kebanggaan buat saya. Terima kasih Bang Ridho. Sama-sama. Nah, saya juga pernah melihat di postingannya Bang Ridho di IG-nya itu. Nah, di situ ada sedang begini. Apa itu? Binaraga. Nah, bisa diceritakan ini aktivitasnya Binaragaan. Silakan. Nah, ini terima kasih Bang Forel. Bang Forel salah satu juga ini ya, seorang YouTuber dan seorang kalau saya pribadi dan teman-teman sebetulnya mata entertainment. Jadi setiap orang yang berprestasi mereka kejar, dan itu perlu juga sekali menambah wawasan di dunia entertain. Jadi saya salah satu ternyata target dari intipannya Bang Forel. Wow. Oke, di dunia binaraga saya tidak ada sebenarnya itu untuk menjadi sosok atau binaraga, karena kalau untuk genetik saya itu tidak ada. Pertama saya kecil tinggi gue cuma 162 coy. 162. Jadi untuk pertamanya berpikir bahwa menjadi seorang binaraga itu tidak ada sama sekali di pikiranku. Nah, suatu saat itu karena hobiku cuma futsal, yaitu orang kecil yang mungkin bisa lakukannya itu menurut saya sih. Akhirnya saya di situ karena sudah terlalu gemuk, jadi saya ikut fitness. Kebetulan ada teman di situ, namanya Gary. Dia punya alat fitness yang kemudian saya masuk, saya olahraga. Nah, ada satu sosok, saya lupa namanya itu, orang tua itu, beliau itu binaragawan orang Buton yang ada di bagian Papua sana. Beliau itu langsung kesal saya, mungkin karena dia lihat kerja kerasku pada saat itu dan memang proses penurunan berat badan. Langsung dia bilang, "Dek, kamu itu bisa," katanya, mau jadi binaraga. Itu saya bilang, saya tidak bisa karena mungkin badanku tidak bisa diekspos. Kalau badan-badan gede bisa kalau kau punya kerja keras dan ada motivasi dari dia. Oke, boleh. Akhirnya beliau, singkat cerita itu, beliau langsung kasih tips cara desain latihannya, dan di situ saya mulai tertarik. Artinya apa, dulu waktu kecil tuh saya punya memang ambisi sampai sekarang. Jadi apapun yang saya lakukan selagi saya mampu, saya akan golkan itu bareng. Ataupun meskipun memiliki pengorbanan, tapi tetap saya akan perjuangan. Ketika memang itu tidak mampu di pertengahan jalan, itu yang saya mundur. Tapi selagi bisa, dan alhamdulillah dengan dikatakan Bang Forel di IG dia intip saya benar itu, alhamdulillah sudah berprestasi. Saya mewakili daerah sudah beberapa kali kompetisi binaraga. Sebutannya bukan binaraga sih, bodybuilder. Kalau binaraga itu yang pakai short pants atau celana dalam. Saya masih pakai celana pendek, celana pantai saja waktu itu. Dia sampai di Bali, kemudian di Jakarta, pokoknya hampir keliling Indonesia lah. Cuma Pulau Sumatera yang belum. Dan itu semua demi Bau-Bau, karena saya pakai nama di belakangku asal kota Bau-Bau Buton. Nah, inilah kita berkreasi di dunianya kita, dan sangat luar biasa, dan saya bangga itu Bang Ridho. Bangga sekali saya. Ada yang sangat menggelitik jiwa saya ya ketika melihat Bang Ridho. Dengan boleh dibilang, saya boleh bilang Bang Ridho humble. Tidak, artinya tidak sombong ya. Karena memang selama kita bergaul, beliau sangat welcome kepada kita semua. Nah, ini tips-tipsnya untuk selalu tidak tinggi hati. Tips-tipsnya untuk kita selalu humble. Silakan Bang Ridho. Oh ya, tips-tips untuk, kalau tips itu tergantung dari ini sih, bagaimana, mungkin dari kecil juga saya didikan orang tua gitu ya, tidak terlalu ini. Saya berada di lingkungannya juga meskipun keras, tapi saya juga ada di lingkungan yang begitu lembut. Jadi orang tua juga saya keras dulu, didikannya keras, tapi mereka sempat-sempatnya mengisi kita dengan alasannya mereka kenapa keras, supaya suatu saat mental gitu. Kemudian ada juga sisi kelembutan dari lingkungan lain yang memaksakan kita untuk lebih menghargai manusia lain, atau meskipun mereka jahati kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga tidak pernah bahkan membenci orang itu. Ya kadang sih karena emosional itu mungkin manusiawi ya. Dan
Kalau untuk kita menghambal namanya, kita menghargai kita tidak terlalu sombong sama orang. Apa sih yang mensombongkan? Contohnya begini. Contohnya begini. Ada kita karena mungkin saya kerja di sini, jadi sempat juga saya bilang ya itu sana sih preman sana gitu, preman sana mau sombong apapun tetap di penjara kok tidak akan bisa sombong gitu. Karena kayak ada prinsip ego begitu, tapi itu kan bukan berarti negatif ya. Artinya sejahat apapun kamu tetap ada di titik penghukuman itu bisa. Jadi sifat untuk menghargai orang itu perlu. Orang buton kan punya buangkang kata, pumamasiaka. Pokoknya itu yang pegang terus ada namanya buminci kuli. Kalau macam kau cubit dirimu sakit ya untuk apa kau? Ya untuk apa kau sakit orang lain? Mungkin kayak begitu sih. Tidak ada lebih spesial lain. Pokoknya kita selalu baik hati sama orang. Enak. Keren. Nah ini saya ngobrol dengan Bang Rido, koja dengan Bang Rido ini, saya semakin tercerahkan. Tercerahkan ya. Dan memang selama saya jalan koja Bang, sudah banyak narasumber. Alhamdulillah Bang Rido juga kita sudah cerak dia, sudah paksa dia masuk koja. Kita sudah ITP-nya. Nah, poinnya di sini bahwa Rido saya boleh bilang lokal hero. Nah itu. Nah ini harus dijelaskan dulu ini. Kira-kira bagaimana kita menjadi seorang lokal hero itu? Silakan Pak. Lokal hero, kayak film Avenger ini. Ya lokal hero berarti kita menjadi pahlawan di daerahnya kita sendiri. Itu pernah ada seniman satu orang dia kasih tahu saya bahwa gini, untuk apa kamu terkenal di orang lain di luar sana, sementara di daerahmu kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sampai sekarang akhirnya saya terpukul sekali. Jadi karya-karyaku dulu dengan egoisme saya dan idealis saya paksakan diriku untuk go nasional. Jadi pernah itu kejadian Bang Foril, saya itu stand up comedy itu tujuanku mau lucu dengan tidaknya di waktu stand up comedy ya, lucu dan tidaknya di bawah sini, yang penting saya diterima stand upku di nasional. Nah saya lakukan itu, tapi ternyata tidak ada efeknya. Walaupun sudah di nasional, siapa yang kenal saya? Nah, nanti pada saat seniman itu dia katakan bahwa percuma juga kamu terkenal di luar namun daerahmu tidak terkenal. Itu langsung saya kayaknya harus introspeksi diri. Jadi buat teman-teman sekalian, local hero itu adalah buat saya sih apa yang kamu berikan dulu sama daerah, baru kamu tuntut daerah dia berikan sama kamu. Pengalaman itu juga saya pernah rasa waktu saya sebagai seorang binaraga. Jadi pada saat saya jadi binaraga, proses awalnya itu saya selalu menuntut sama pemerintah. Ini kapan pemerintah dia kasih saya kayak macam dana lah begitu kata kasarnya, dan dia kasih ke saya kayak macam wejangan kah, meskipun banyak proposal saya kasih masuk di pemerintah namun ditolak. Saya agak kecewa dulu di situ. Namun lagi-lagi saya terbisik atau terngiang dengan perkataan-perkataan itu sehingga buat karya-karyaku tetap jalan. Sejatinya karena kalau macam kita selalu berpatokan sama pemerintah dengan karya kita tidak akan jalan. Artinya apa? Terakhir kemarin itu salah satu kebanggaan pertama dari film Balaba. Makanya film Balaba ini bukan film kacang-kacang loh. Serius. Karena film Balaba, bayangkan binaraga itu saya sudah sampai di ajang internasional di Bali. Stand up comedy sudah sampai di TV nasional. Nanti film Balaba baru saya dipanggil di wali kota. itu artinya apa? Bahwa berikanlah apa yang untuk daerah sebelum daerah dia berikan kamu. Itu saja. Wow, luar biasa Bang Rido. Nah inilah poinnya bahwa kita harus benar-benar mencintai daerah kita ini. Karena apa? Kita berbuat dulu, lakukan dulu semampu kita. Ya saya yakin pemerintah juga tidak akan menutup mata untuk hal itu. Untuk orang-orang berprestasi, anak muda berprestasi di Kota Bau-Bau. Dan wow, sudah hampir
Ya 20 menit kita ngobrol, kita gojek-gojekin. Ya Allah, kita tidak terasa. Sudah mau 20 menit, aduh kita kameramen sudah kode lagi nih. Padahal masih banyak yang mau dikojek-gojekan. Nah, Bang Rido. Pasti. Sok-sok. Aduh ya Allah Rabbi. Ya, jadi sebelum kita closing ini Bang Rido, biasanya kita itu sebelum kita tutup koja-koja biasanya ada closing statement. Nah, closing statement itu biasanya dia berupa motivasi ataupun wejangan ataupun semangat, apapun itu. Pesan-pesan boleh lah untuk disampaikan di closing statement kali ini. Silakan, seorang Ridho Jail. Terima kasih. Closing statement ini yang saya pegang ya, saya lagi dengan penjelasan tadi. Closing statement saya itu ini juga berasal dari saya selalu berpatokan sama seniman-seniman yang sukses sebelumnya, karena saya belum bisa kasih motivasi untuk kalian dari diri saya karena saya masih proses juga. Jadi buat teman-teman, ada seorang komedian yang saya kagumi, itu Panji Pragiwaksono, mengatakan bahwa khususnya buat seniman adalah sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulangi, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau teman-teman paham, berarti karya kalian itu pasti luar biasa. Amin. Itu dari saya. Nice people. Oke, stop, like, comment, dan subscribe di sini. Dan terima kasih sudah menyaksikan ini. Dan buat Anda yang ingin masuk di segmentasi Goja-Goja, bisa hubungi nomor 0823 4747 3405. Dan satu lagi saya ingatkan kepada Anda semua, jika Anda ingin memiliki perumahan di Erlangga Mega Residence di Pantai Nirwana dengan DP 5 juta, Anda sudah memilikinya. Dan bisa hubungi saya juga tentunya. Oke, tetap like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.